Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini saya akan membacakan bab tentang sholat. Sholat ialah menghadapkan hati kepada Allah sebagai bentuk ibadah dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan, dengan perkataan dan perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama berdasarkan tuntunan dari Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat adalah ibadah yang sangat utama di dalam Islam, yang seluruh perintah-perintah di dalam Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu disampaikan melalui malaikat Jibril, kecuali perintah sholat itu dijemput langsung oleh Rasulullah sendiri kepada Allah, menerima perintah sholat dari Allah secara langsung dalam peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun dalil yang mewajibkan umat Islam untuk sholat itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Sebenarnya dalil-dalil untuk kewajiban sholat itu ada tersebar di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan tegakkanlah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi dalam Quran secara tegas, secara jelas, secara qat'i itu diperintahkan kewajiban untuk sholat, yaitu perintah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan hendaknya kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk, yaitu sholat. Kemudian ada dalil untuk melaksanakan sholat, kewajiban sholat, sebagaimana ada di dalam surat Al-Ankabut. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut, yaitu surat ke-29 ayat 45, artinya laksanakanlah sholat, inna sholata, sungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perintah sholat ini hendaknya ditanamkan ke dalam hati, ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita dengan cara pendidikan yang cermat, dan dilakukan sejak kecil. Ini dianjurkan sholat itu ditanamkan, kebiasaan sholat dilatihkan ke anak-anak kita sejak kecil, meskipun kewajiban sholat itu nanti mulai balik. Tapi Rasulullah itu mewanti-wanti kita, menekankan supaya didikan sholat itu dimulai dari umur 7 tahun. 7 tahun dipersiapkan sebelum dia sampai mencapai 14 tahun atau mencapai umur balik,
Jadi dipersiapkan sejak lama. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'ahum ashri sinina. Jadi maksudnya muru auladakum ya. Muru, perintahkanlah anak-anakmu, anak-anak kalian bis shalah, untuk mengerjakan sholat. Wahum abna'u, dan anak-anak ya di saat mereka itu usianya sab'in sinina, 7 tahun, sab'i sinina. Wadribuhum, dan pukullah mereka anak-anak itu kalau nggak mau sholat. Wahum abna'u, ketika anak-anak itu asyri sinin, ketika berusia 10 tahun. Ini ucapan Rasulullah ya, hadis riwayat Abu Daud. Hendaknya kita mengingat semua, hendaknya kita mengingatkan kepada ponakan-ponakan kita yang sudah berkeluarga, anak-anak dan cucu-cucu kita, dan siapa saja keluarga besar kita, untuk mementingkan sholat. Nabi Ibrahim pun di dalam salah satu Al-Quran, ayat Al-Quran yang pernah saya baca, salah satu doanya, ya Rahman, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah anak keturunanku tetap mendirikan sholat. Doa Nabi Ibrahim ini diucapkan ketika Nabi Ibrahim di masanya, dan dikabulkan doa itu. Menurut ustadz saya itu, waktu saya ngaji tafsir, baru dikabulkan 500 tahun kemudian doa Nabi Ibrahim, sehingga anak keturunannya tetap mendirikan sholat, yaitu dari keturunan ya Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi itu rentang waktu yang panjang doa itu selalu dikabulkan, yaitu doa Nabi Ibrahim yang menginginkan, memohon kepada Allah supaya anak keturunannya itu, yaitu zuriatnya, keturunan dari Nabi Ibrahim itu tetap mendirikan sholat. Dan keturunan Nabi Ibrahim adalah termasuk keturunan yang mendirikan sholat, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu rentang waktu yang panjang, 5 abad doa itu baru dikabulkan. Oleh karena itu, hikmah dari doa Nabi Ibrahim, hendaknya kita yang pertama selalu mendoakan yang baik-baik kepada keturunan kita, dan insya Allah di masa depan keturunan kita menjadi apa yang kita harapkan, yaitu ahli Quran misalnya. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak keturunan kami penghafal Quran misalnya begitu. Atau ya Allah ya Rahman, jadikanlah anak keturunan kami tetap mendirikan sholat. Dan itu haruslah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendoakan anak cucu kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hikmah yang kedua, ternyata doa itu bisa mengubah ya, kalau tidak hari ini, di masa yang mendatang. Oleh karena itu, hendaklah jangan berputus asa di dalam berdoa. Meskipun belum dikabulkan pada waktu yang pendek, tapi dia pasti dikabulkan oleh Allah di masa mendatang, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah mendoakan anak keturunannya untuk tetap mendirikan sholat, dan doa itu dikabulkan. Dan kita yang sebagai keturunan Nabi Ibrahim tetap mendirikan sholat karena doa-doa kakek kita di masa lalu. Terima kasih, moga-moga renungan pagi ini setelah subuh kita mengaji sedikit, moga-moga bisa ada semacam pembaharuan keimanan dan juga pencerahan dari segi keagamaan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa di subscribe, di share dan di like dan di share. Ini kan kita pakai media YouTube, jadi ada kebiasaan subscribe. Mau soleh subscribe, like and share. Terima kasih. Selamat pagi, selamat malam, selamat tengah malam, selamat duha, selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tukang donat. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parangitwa, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngomong politik aja. Kembali sekali-sekali kaji sedikit. Politik penuh intrik, tambah pusing. Jangan mikirin pemimpin-pemimpin kita, nanti stres sendiri, terus stroke, terus out. Saya ngomong sama Mike ini.